Langkah selanjutnya melakukan perawatan payudara. Menjelaskan tujuan dan prosedur perawatan payudara. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan perawatan payudara Ibu. Di sini tujuan dari perawatan payudara untuk memperlancar pengeluaran ASI. Nah, prosedur yang akan saya lakukan yaitu pertama saya akan mengompres puting susu Ibu. Kemudian saya akan memasase, melakukan pijitan pada payudara Ibu, dan saya akan mengompres payudara Ibu dengan air hangat dan air dingin. Saya akan mempersiapkan alat dulu Bu ya. Kom kecil saya beri kapas, 2 kapas, ini minyak zaitun. Bengkok, penicin, pasang handuk ya Bu ya. Oke. Terus ya Bu. Ya, tolong dibuka bajunya Bu. Selanjutnya kita melakukan pengompresan puting susu. Bu, maaf Bu ya. Selanjutnya melakukan kompres puting susu. Ambil kapas yang telah diberi minyak zaitun, kita kompres pada puting susu. Ibu maaf, saya sampirkan handuknya ya. Bisa sambil dipegang Bu ya. Oke. Kemudian payudara sebelah kanan lakukan hal yang sama. Yang Bu ya. Lakukan pengompresan puting susu selama 5 menit. Bentar Bu ya. Kita tunggu selama 5 menit, baru kita melakukan langkah berikutnya. Oke. 3. Langkah selanjutnya melakukan kompres pada puting susu. 3. Langkah selanjutnya melakukan pengompresan puting susu. Ibu, saya melakukan kompres puting susu Ibu ya. Ambil kapas yang telah diberi minyak zaitun. Maaf, handuknya saya sampirkan ke bahu. Lakukan pengompresan pada puting sampai ke daerah areola hitam. Pegang ya. 3. Langkah berikutnya melakukan kompres pada puting susu. Ambil kapas yang telah diberi minyak zaitun. Ibu maaf, handuknya kita sampaikan dulu. Ya. Tempelkan kapas pada puting susu sampai ke daerah areola. Bu, pegang Bu ya. Oke. Lakukan hal yang sama pada puting susu sebelah kiri. Bu, pegang Bu ya. Tempelkan juga pada puting susu sampai ke areola. Lakukan pengompresan selama 5 menit. Bu, kita tunggu dulu 5 menit, baru saya lakukan masase.
Setelah 3, Ibu, tujuan pengompresan pada putih susu ini untuk mengangkat kotoran-kotoran yang menempel pada putih susu sehingga nanti ketika akan menyusui bayinya sudah siap. 3, Setelah 5 menit dilakukan pengompresan putih susu, kita bersihkan putih susu. Tangan satu nih, sorry, kanan. Setelah 5 menit kita bersihkan putih susu. Tangan kiri menyangga payudara, tangan kanan melakukan pembersihan. Putar kapas pada putih susu sambil membersihkan. Kemudian bersihkan dari atas sampai ke daerah bawah dengan kapas yang. Setelah 5 menit dilakukan pengompresan, kita bersihkan putih susu. Tangan kiri menyangga payudara, tangan kanan membersihkan putih susu dengan gerakan melingkar sambil membersihkan putih susu. Kemudian kita usap dari atas sampai ke bawah setiap sisi payudara putih susu. Kemudian lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kiri. Bersihkan dengan gerakan melingkar. Kemudian kita bersihkan dari atas putih susu sampai ke daerah areola dengan kapas di balik sisi yang bersih. Langkah berikutnya, lakukan hal yang sama pada payudara sebelah kiri. Ibu maaf, kita bersihkan juga sebelah kirinya. Ibu bisa lakukan yang sebelah kiri, Bu. Ya. Tangan kirinya menyangga, tangan kanan Ibu membersihkan. Ya. Dari atur. Ya, iya betul. Langkah berikutnya melakukan masase payudara. 3, Langkah masase payudara. Langkah pertama, kita licitkan telapak tangan dengan minyak zaitun. Bu, handuknya bisa di bahu, ya. Oke. Letakkan kedua sisi tangan di Letakkan kedua tangan di antara payudara. Lakukan gerakan pemijitan. Letakkan kedua tangan di antara payudara. Lakukan pengurutan dari ke arah atas, melintang ke arah bawah, kemudian ke arah. 3, Letakkan kedua tangan di antara payudara. Lakukan pengurutan ke arah atas sampai ke arah bawah, kemudian melintang dan disanggah. Lakukan gerakan ini sebanyak 7 kali. Urut ke arah atas sampai bawah, melintang. Nah, ya. Ibu bisa mencoba gerakan ini, Bu. Bentar Ibu ya, saya kasih minyak. Ya. Oke, coba Bu ya, tangannya di antara kedua payudara. Ya. Kemudian ke arah samping, bawah, kemudian iya. Oke, coba lagi, Bu. Iya. Oke. Tuh. Ya. Nah, Ibu bisa melakukan gerakan yang ini sebanyak 7 kali. Oke.
Gerakan kedua yaitu kita melicinkan kembali kedua tangan dengan minyak. Letakkan tangan kiri menopang payudara, tangan kanan melakukan pengurutan dari pangkal payudara dengan 3 jari sambil melakukan gerakan menekan. Kakak perlu ngadep cepat tuh ke bawah. Ya. Tangan kiri menopang payudara, tangan kanan melakukan pemijitan. Lakukan pemijitan dari pangkal payudara dengan 3 jari, menekan dan sambil meraba mengelilingi payudara sampai ke arah atas. Lakukan gerakan memutar ini sampai ke daerah batas areola. Ketika di daerah areola kita melakukan pemijitan dengan 1 jari. Dengan gerakan sama memutar dan menekan. Oke. Tidak ada benjolan Bu ya di payudara yang tadi sudah juga di masase. Nah, sebelah kiri Ibu bisa melakukannya dengan gerakan yang sama Bu. Tangan Ibu masih dicit. Oke. Coba Bu. Iya. Iya. Sambil menekan. Gerakan yang lingkar. Iya. Mengitari payudara Bu ya. Oke, sampai ke batas hitamnya Bu. Nah, sudah dihitam, kita dengan 1 jari. Iya. Oke. Betul Ibu. Nah, melakukan gerakan kedua ini sebanyak 2 kali Bu setiap payudara. Iya, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Gerakan ketiga, kita licinkan kembali tangan dengan minyak zaitun. Baik Bu, kita melakukan gerakan ketiga Bu ya. Gerakan ketiga, tangan kiri menopang payudara, tangan kanan melakukan pemijitan dengan sisi kelingking. Lakukan Pemijit. gerakan ketiga, kita melakukan Ya. gerakan ketiga kita licinkan. Gerakan ketiga kita licinkan kembali telapak tangan dengan minyak. Baik Ibu, kita melakukan gerakan ketiga ya Bu. Tangan kiri kita menopang payudara, tangan kanan melakukan pengurutan dengan sisi kelingking. Lakukan pengurutan dari pangkal payudara sampai ke puting. Lakukan gerakan ini sebanyak 7 kali. Baik, untuk sebelah kirinya Ibu coba lagi. Iya. Oke. Iya. 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 Lakukannya sebanyak 7 kali. Ya. Setelah melakukan pengurutan payudara, kita melakukan rangsangan dengan mengopres payudara. Ya. Setelah melakukan pengurutan payudara, kita melakukan rangsangan payudara dengan mengopres air hangat dan air dingin. Air panas yang di termos kita tuang ke baskom. Ambil 2 wasma.
Ya, Bu, saya kompres payudaranya ya dengan wastafel. Ini air hangat. Nah, pengompresan payudara ini bertujuan untuk mengangkat sisa-sisa minyak dan merangsang payudara ibu. Oke. Lakukan pengompresan ini selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita angkat wastafel sambil membersihkan. Kemudian kita kompres dengan air dingin. Oke. Kita kompres dengan air dingin. Nah, kompres air dingin ini untuk mengembalikan. Setelah melakukan pengurutan payudara, kita melakukan pengompresan payudara dengan air hangat dan air dingin secara bergantian selama 5 menit. Tuangkan air panas. Oke, airnya terasa hangat. Ambil wastafel 2 buah. Ibu, kita kompres payudaranya dengan air hangat Bu ya, dengan wastafel hangat. Ini dikompres dengan air hangat. Tujuannya untuk merangsang payudara ibu dan sambil membersihkan minyak-minyak yang ada Bu ya. Minyak-minyak yang ada. Bu, saya kompres payudara ibu dengan wastafel hangat Bu ya. Ini satu, ibu bisa bantu pegang. Oke. Kemudian sebelah kirinya juga. Oke. Nah, pengompresan air hangat ini tujuannya untuk merangsang payudara ibu ya dan sambil membersihkan. Ya, boleh kita ganti dengan kompres air dingin. Sambil dibersihin Bu ya, kita angkat sambil dibersihin. Nah, ini wastafel dengan air dingin. Oke, pegang Bu ya. Nah, kompres air hangat dan air dingin ini lakukannya selama 5 menit. Ya, boleh Bu, tadi sambil dibersihin. Iya, oke, baik Bu. Oke, kemudian kita bersihin. Nah, kita lap. Ibu, demikianlah rangkaian dari perawatan payudara. Nah, saya mau melihat Ibu apakah Ibu udah bisa atau belum. Bisa Ibu coba kembali Bu dari gerakan pertama sampai kita melakukan pengompresan. Coba Ibu. Pertama tadi kita kompres ya Bu ya. Oh iya, Dengan kapas. kapas. Demikianlah lengkap perawatan payudara. Nah, saya akan mengepal Ibu, demikianlah perawatan payudara telah kita lakukan. Nah, Ibu bisa mencoba kembali Bu ya. Saya mau melihat Ibu udah bisa. Nah, ini langkah pertama bagaimana Bu? Oke, ambil kapas yang tadi kita udah kasih baby oilnya. Oh ya. Jantun. Bisa Ibu contohkan Bu? Ambil kapas tadi ya Bu ya. Iya. Yang tadi kasih minyak. Iya. Terus Handuknya bisa Iya. disampaikan dulu ya. kompres ya Bu ya, dikompres. Payudara ini sampai bagian hitamnya Bu ya. Ya. Oke. Berapa lama Bu?
5 menit Ibu. Iya. Terus dikompres, kita putar. Nah, di sini Bu ya. Iya. Dan, Iya. Pakai kapas yang sisi lain. ya. Ya. Oke. Oke. Nah, Nanti selanjutnya gerakan pengurutan langkah Nah. pertama. kasih minyak ya Bu ya tangannya. Ya. Ya. Terus kita tempelkan. Ini. Iya. Gitu, Betul Bu. Nah. Letakkan di antara kedua payudara. Iya. Hmm. Gerakan kedua. Ya. Tangan Ibu masih berminyak? Masih Bu. Oh iya. Nopang ya Bu ya. Iya. Oke, terus nanti di jari tadi. Iya. Oke. Sambil mendekat. Iya. Iya. Sampai ke arah atas pinggir areola. Oke. Iya. Jari. Iya, yang bagian hitam dengan satu jari. Oke. Oke. Gerakan ketiga. Yang ketiga. Jika tangan Ibu masih berminyak, langsung aja. Iya. Oke. Iya, pengurutan dari sisi pangkal sampai ke daerah puting. Iya, betul Ibu. Berikutnya Bu, setelah diurut Dibersihkan Bu. Dibersihkan. dengan kompres Bu ya. Iya. Iya. Hangat dan ngeri. Oke, ini Bu. Nah, untuk air hangatnya. Kemudian Air hangat. Habis itu kita bersihkan. Habis itu Ini untuk air dinginnya. Ya. ya. Nah, handuknya digunakan untuk mengelap. Ya. Udah enakan Bu? Enak Bu. Oke, itu langkah-langkah dari perawatan payudara Bu. Nanti Ibu di rumah bisa melakukan ini sendiri. Oh, iya, Bu. Langkah berikutnya, melakukan pemijitan oksitosin. Jelaskan tujuan perawatan oksitosin. Kan aku kok mas. Langkah berikutnya, melakukan pemijitan oksitosin. Menjelaskan tujuan perawatan. Menjelaskan tujuan pemijitan oksitosin. Ibu, setelah kita melakukan pengurutan payudara, saya akan melakukan pemijitan belakang punggung Ibu. Itu dikenal dengan nama pijit oksitosin Ibu, yang mana tujuannya untuk memperlancar pengeluaran ASI. Siap Bu ya, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya saya mau memposisikan Ibu. Ibu bisa putar ke tempat tidur. Saya ambil bantal, Ibu sandaran di sini ya. Oke, begini. Ya. Oke. Melakukan pemijitan oksitosin. Ibu, saya naik, maaf Bu ya, permisi, saya naikin handuknya. Nah, dua tangan melakukan pemijitan di punggung untuk membuat rileks Ibu. Kemudian melakukan pemijitan, letakkan jempol jari di antara tulang vertebra. Lakukan pemijitan dengan memberikan tekanan pada sisi tulang vertebra. Gerakan pertama, melakukan pemijitan di daerah punggung Ibu untuk membuat Ibu merasa rileks. Gerakan berikutnya, melakukan pemijitan dengan kedua ibu jari yang diletakkan di samping tulang vertebra. Nah, lakukan pengurutan dengan memberikan tekanan. Lakukan pengurutan ini hingga batas tali payudara. Lakukan pemijitan dengan menggunakan kepalan tangan
dengan ibu jari menghadap ke atas. Lakukan pemijitan dengan menekan, gerakan menekan. Lakukan gerakan ini dari tulang leher hingga tulang belikat. Tulang belikat. Lakukan pemijatan dengan menekan ibu jari. Lakukan gerakan ini sepanjang tulang belikat. Lakukan pemijitan payudara. Aduh. Lakukan pijit dengan kedua tangan. Pijit dari. Lakukan pemijitan dengan menekan ibu jari. Pijit dari leher sampai ke tulang belikat. Lakukan pemijitan ini sepanjang sisi Melakukan pemijitan ini sepanjang sisi tulang belakang sampai ke arah garis gerah. Pijit selama 3-5 menit. Oke. Lakukan pemijitan sepanjang sisi tulang belakang selama 3-5 menit. Oke. Baik Ibu, rasa enak Ibu? Nah, saya akan merapikan Ibu kembali Bu ya. Oke, sebentar Ibu. Setelah merapikan Ibu, 3. setelah merapikan Ibu dan membereskan alat, setelah merapikan Ibu dan membersihkan alat, anjurkan Ibu melakukan pemijatan oksitosin di rumah. Ibu, nah tadi saya udah melakukan pemijitan oksitosin, gimana Ibu terasa enak? Nah, gerakan tadi dapat Ibu lakukan di rumah dengan bantuan Bapak ya Bu ya. Ada kan suami di rumah, orang tua, jadi bisa dilakukan oleh Bapak, Ibu atau keluarga yang lain di rumah dengan gerakan seperti yang saya lakukan tadi Bu. Lakukan pemijitan dengan 2 telapak tangan, melakukan kepala. Setelah merapikan Ibu dan membereskan alat, anjurkan Ibu melakukan pemijitan oksitosin di rumah. Ibu, tadi udah saya lakukan pemijatan oksitosin. Nah, Ibu dapat lakukan gerakan pemijatan oksitosin ini di rumah. Bisa dibantu dengan Bapak atau orang tua atau saudara ya Bu ya. Bisa Bu ya? Oke. Selanjutnya cuci tangan dengan 6 langkah. Bu, saya udah melakukan pemeriksaan pada Ibu, tadi kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaannya pada tekanan darah Ibu bagus, 110/60 ya, normal itu. Ya. Iya. Kemudian tadi payudara Ibu juga udah keluar ASI pertamanya, yang dikenal dengan ASI kolesterol. Kemudian, nah di perdarahannya sesuai Ibu ya, untuk hari pertama darahnya memang merah segar, kemudian tidak ada terjadi perdarahan Ibu, jumlahnya sesuai masih normal. Kemudian di paginya tadi ada jahitannya bagus ya, masih rapi. Nah, untuk pengeluaran perdarahan, nah, tadi pemeriksaan perdarahan juga tidak terjadi perdarahan. Normalnya emang yang keluar darah segar gitu ya, jumlahnya juga masih normal. Jahitan untuk luka Ibu masih bagus. Oke. Kemudian, nah tadi pemeriksaan semuanya dari atas sampai bawah normal, tidak ada gangguan. Untuk dari segi minum, Ibu untuk masa nifas ini butuh minum 1 hari 14 gelas, karena Ibu pada posisi menyusui. Oke. Kemudian kebersihan diri Ibu seperti biasa harus tetap mandi,
gosok gigi. Kak, Ya. untuk pembersihan diri nanti ibu di rumah pembalutnya harus sering ganti. Pas ibu buang air kecil, buang air besar, ibu sekalian ganti pembalutnya. Ya. Kemudian ibu tadi kan udah gerak tuh, udah ke kamar mandi ya. Nah, di rumah bisa lanjutkan dengan senam lipas. Oke. Kemudian menyusui. Ibu ini anak pertama kan bu ya? Iya. Ibu udah bisa menyusui. Kemudian salah. Ibu ini anak pertama, saya ajari cara menyusui ibu ya. Oke, ini ibu duduk dengan nyaman ya bu ya. Bayi ibu kepala dan badan garis lurus, lurus. Kemudian bayi menghadap ke payudara bu. Nah puting susu. Salah. 3. Ibu duduk dengan nyaman, kemudian kepala dan badan lurus bu ya. Kemudian wajah, ibu duduk dengan nyaman ya bu ya. Ya. Kemudian kepala bayi lurus dengan badan. Ibu duduk dengan nyaman ya bu ya. Kepala dan bayi lurus. Kemudian wajah bayi menghadap ke payudara. Nah, kemudian mulut menghadap ke puting. Putingnya Ibu duduk dengan nyaman. Kemudian kepala dan badan bayi lurus. Wajahnya menghadap ke puting bu ya. Wajahnya ada payudara. Ya, ibu duduk dengan nyaman bu ya. Kemudian kepala dan bayi lurus. Kepala bayi menghadap ke payudara ibu. Kemudian di ibu. Mulut bayi menghadap ke puting. Nah, iya. Betul, tangan ibu yang jempol di atas, 4 jarinya di bawah. Bagian hitam, kemudian seluruh bagian hitam ini masuk ke mulut bayi. Mulut bayi terbuka lebar, kemudian bibir bawah melengkung keluar. Nah, dagu ini menempel. Oke, baik. Ya, ya betul ibu. Ini posisinya udah benar. Seperti ini ibu ya, cara menyusui yang benar. Bu, tadi kan kita udah belajar cara menyusui. Nah, di rumah ibu susui bayinya sesering mungkin. Semaunya bayi. Kalau bayinya tidur, ibu bangunkan. Susukan, jangan terlena. Karena bayi ini kerjaannya tidur. Jadi kalau dia tidur, ibu bangunkan, susukan. Ya. Nah, nyusui sampai payudara kosong ibu. Kalau payudara udah kosong, baru pindah ke payudara yang sebelahnya. Oh gitu. Jadi Nah, satu selesaikan dulu ya bu ya. Satu. Iya, baru pindah ke sebelahnya. Kalau misalnya sebelah bayinya sudah kenyang, yang sebelahnya bisa ibu perah. Oh gitu. Bu, di rumah bayinya disusukan sesering mungkin bu ya, menyusui sampai 6 bulan. Nah, kalau bayinya cukup ASI, ibu di rumah nanti ibu memberikan ASI bu ya. Nah, ASI, berikan ASI saja tanpa makanan tambahan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan baru beri makanan tambahan. Nah, kalau ketika ibu menyusui bayi, tanda bayi cukup ASI yaitu bayinya terlihat puas, terlihat menelan, bahkan sampai terlelap tidur. Kemudian buang airnya sering, sekitar 8 kali sehari. Kemudian bu, kalau bayinya cukup ASI, nanti dia akan menunjukkan tanda-tanda bayi terlihat puas, yaitu terlihat menelan. Kemudian bayi terlihat puas. Nah, ibu, tanda-tanda bayi yang cukup ASI itu bisa dilihat saat menyusui, ada gerakan menelan. Oke. Kemudian di luar dari menyusui, terlihat dari bayinya buang air kecil sering. Air kecil terlihat jernih. Kemudian berat badan naik sesuai kurva. Kemudian bayi terlihat puas, bayi tidak rewel dan tidur nyenyak. Berikutnya saya akan menjelaskan tanda bahaya di masa nifas bu ya. Nah, nanti ibu bisa lihat di buku KIA ini.
Pertama, ada perdarahan, keluar perdarahan yang banyak. Nah, itu termasuk tanda bahaya. Kemudian keluar cairan berbau dari jalan lahir. Ulang, saat menghadapkan ibu. Ibu, berikutnya saya mau menjelaskan tentang tanda bahaya pada ibu nifas. Di sini bisa ibu lihat keluar perdarahan yang banyak. Selain itu keluar cairannya berbau ibu. Nah, ini sebagai tanda infeksi. Selain itu ada pembengkakan pada wajah, tangan, dan kaki. Nah, biasanya juga bisa disertai dengan kejang-kejang. Tanda lainnya demam. Demamnya lebih dari 2 hari. Kemudian payudaranya bengkak. Ini biasanya ada yang disertai dengan nyeri, kemerahan juga Bu ya. Dan ibu terlihat sedih, murung. Nah, itu ibu yang mengalami ini, ibu yang mengalami gangguan psikologis. Oke. 3. Bu, dari apa yang saya jelaskan, ibu sudah mengerti? Iya. Kira-kira ada yang mau ibu tanyakan, Bu? Oke, baik ibu. Kalau gitu, saya akan mencatat yang telah diperiksa tadi. Baik ibu, demikianlah penjelasan dari saya. Bisa ibu pahami, Bu? Oke. Ada yang mau ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, bisa nggak ibu jelaskan sedikit apa yang telah saya jelaskan, Bu? Tanda bahaya nifas tadi kayak perdarahannya banyak ya Bu ya. Iya. Terus keluar cairan yang berbau. Iya, betul. Demam lebih dari 2 hari. Iya. Terus kejang. Iya. Ya. Ramai ulang. Yuk lo. Baik ibu, demikianlah penjelasan dari saya. Bisa ibu pahami, Bu? Bisa. Ada yang mau ibu tanyakan? Baik, untuk melihat ibu ngerti, bisa ibu ceritakan apa yang telah saya jelaskan? Ya, tadi tanda bahaya ibu nifas ya Bu ya. Demam lebih dari 2 hari. Terus pengeluaran darahnya banyak. Iya, Bu. Keluar cairan yang berbau. Terus kejang ya Bu ya. Ya, betul ibu ya. Itulah tanda bahaya dari ibu nifas. Nanti selengkapnya bisa ibu baca dari buku KIA. Iya. Ya. Oke. Kemudian ibu boleh melakukan kunjungan ulang lagi 1 minggu kemudian, sekitar hari Kamis nanti datang Bu ya. Iya. Oke. Dan ibu, saya mau nyatat di sini. Ibu, ini buku KIA-nya. Nanti ketika ibu kunjungan ulang, buku KIA-nya dibawa. Iya. Terima kasih Bu. Sama